Sungguh ya, sungguh ya Tuhan, kami bersyukur karena kasih setiamu sungguh sangat besar, melampaui kemampuan kami untuk bisa memahaminya. Kami yang penuh dengan dosa, kami yang penuh dengan cacat celah, penuh dengan kesalahan ini, tidak Tuhan buang, tidak Tuhan binasakan, melainkan justru Tuhan mengasihi kami, bahkan Tuhan sudah mati menebus dosa-dosa kami, sehingga kami yang seharusnya binasa, kami diampuni, kami ditebus, kami diselamatkan, dan diberikan hidup yang baru, hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami sangat bersyukur kami boleh menjadi anak-anak-Mu untuk hidup melayani Tuhan, untuk menjadi hamba-hamba-Mu, ya Tuhan. Terima kasih. Sungguh tidak ada yang lebih indah selain hidup untuk Engkau, selain hidup untuk melayani Tuhan. Oleh karena itu, jadikanlah setiap kami true servant. Tolonglah supaya kami bisa bertumbuh makin hari makin serupa dengan Kristus di dalam kerendahan hati kami, di dalam ketaatan kami, di dalam kekudusan hidup kami, dan di dalam kami melayani Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang giat melayani, bukan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi lebih-lebih karena kami sudah mendapatkan sesuatu, yaitu sesuatu yang sangat bernilai, sesuatu yang sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan segala harta kekayaan yang ada di dunia ini, yaitu keselamatan yang kami peroleh secara cuma-cuma karena Kristus sudah mati di kayu salib bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan waktu ini supaya Tuhan yang berbicara kepada kami, supaya Tuhan sendiri yang menyatakan kehendak-Mu, dan supaya Tuhan boleh memakai hamba-Mu yang begitu rendah, begitu penuh dengan cacat celah dan keterbatasan ini, supaya Tuhan yang boleh nampak, supaya Tuhan yang boleh dikenal, supaya Tuhan sendiri yang boleh ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih. Bersabdalah sebab kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, kami mau belajar daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, shalom, selamat malam teman-teman, juga Bang Tian ya. Saya surprise ternyata Bang Tian ada bersama-sama kita malam ini ya. Ya, izinkan saya langsung share screen ya teman-teman. Oke, apakah sudah melihat slide saya? Sudah ya? Oke, ya tema kita malam ini adalah the true servant ya. Hamba yang sejati ya. Nah, teman-teman mari kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai 38. Ya. Kita akan baca ya. Boleh satu orang, di sini ada 28 orang ya. 28 orang mestinya ya cukup. Cukup enggak ya? Cukup ya. Satu orang satu ayat saja ya. Oke, ya satu orang satu ayat, silakan. Dari siapa saja boleh. Satu orang satu ayat, ayat 17 sampai ke 38. Silakan. Aku ya, Bang. Oke. Ya, silakan. Agnes. Ayat 17. Perpisahan Paulus dengan para penetua jemaat Efesus. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penetua jemaat datang ke Miletus. Ya, langsung aja dilanjutkan, silakan. Sesudah mereka datang, Natalia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini? Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan di sisi hal-hal orang Yahudi yang mau membunuh aku.
Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagimu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Silakan. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi di atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Silakan teman. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Silakan teman-teman. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam dengan tiada berhenti-hentinya, menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingatkan perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dalam mereka semua. Menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Terakhir, silakan. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Ya, teman-teman yang terkasih, ya, kisah ini adalah kisah farewell, ya, atau perpisahan, ya. Dan kisah perpisahan ini adalah satu kisah yang mengharukan, ya, karena tadi kita membaca di ayat yang terakhir itu dikatakan mereka tuh saling bertangis-tangisan, begitu kan, ya. Nah, jadi teman-teman, kalau kita membaca dari ayat 31 tadi gitu ya, kita tahu bahwa Paulus itu pernah tinggal di Efesus selama kira-kira 3 tahun ya, satu waktu yang bisa dikatakan cukup lama ya. Dan kalau kita belajar tentang strategi misi dari Rasul Paulus, kenapa Rasul Paulus sampai tinggalnya lama ya?
yaitu selain karena memang itu pimpinan Tuhan yang dia percaya, dan juga memang karena kota Efesus ini adalah kota yang sangat penting ya di Asia ya pada waktu itu ya. Nah, tetapi yang menarik begitu ya, kalau kita membaca di ayat 22 gitu ya, setelah dia tinggal 3 tahun itu ya, dikatakan di ayat 22 ini sekarang sudah tiba waktunya gitu ya, dikatakan untuk Rasul Paulus itu meninggalkan kota Efesus menuju Yerusalem ya. Kenapa? Karena mengikuti pimpinan roh ya, atau lebih tepatnya lagi gitu ya, bukan cuma sekedar mengikuti pimpinan roh, tetapi menjadi tawanan roh gitu ya. Jadi perhatikan ya, kata mengikuti pimpinan roh dengan menjadi tawanan roh itu sebetulnya adalah mengandung nuansa-nuansa yang berbeda secara arti gitu ya. Karena kalau kita mengikuti pimpinan roh, seolah-olah kita punya kebebasan gitu kan ya. Kita memang yang menentukan untuk mengikuti roh itu ya. Nah, tetapi kalau Paulus sampai mengatakan dirinya menjadi tawanan roh gitu ya. Kita tahu gitu, tawanan itu tidak punya pilihan ya. Selain mengikuti arah atau tujuan seperti yang menawannya itu begitu ya. Karena kan kalau namanya tawanan kan berarti orang yang sudah ditaklukkan begitu kan ya. Dan biasanya kan kalau dia tidak mau mengikuti ya mungkin dia bisa ditembak atau dia bisa dipukul atau bahkan mungkin dia bisa dibunuh seperti itu ya. Jadi mau tidak mau dia harus mengikuti ya, istilah menjadi tawanan roh gitu ya. Jadi ini adalah perpisahan yang sangat mengharukan ya, sangat mengharukan selain karena hubungan yang sangat erat telah terjalin selama 3 tahun ya. Jadi hubungan yang sangat erat ya, mereka bukan cuma sekedar punya relasi pelayanan, tetapi mereka sudah punya relasi emosional yang sangat-sangat kuat gitu ya. Dan juga kenapa ini menjadi sangat mengharukan gitu ya, karena Rasul Paulus mengatakan ya kepada para pemimpin gitu ya dari jemaat di Efesus ini gitu ya, para penatua ini, bahwa mereka tidak akan melihat muka Paulus lagi gitu ya. Ya, kenapa? Karena Paulus pergi ke Yerusalem itu sebetulnya adalah untuk ditawan dan kemudian untuk mati begitu ya. Jadi itu yang sangat membuat mereka sedih begitu ya dengan perpisahan ini ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat gitu ya, kita mulai sekarang pembahasannya dari bagian ini ya. Yang menarik, Paulus mengatakan di dalam ayat 18b begitu ya, dikatakan bahwa kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak gitu ya. Dikatakan sejak aku pertama tiba di Asia ini ya. Jadi ini hanya bisa terjadi bila orang yang melayani itu mempunyai orientasi itu kepada orang, atau man oriented atau people oriented, bukan sekedar berorientasi menjalankan program atau program oriented ya. Kenapa? Karena sekali lagi Paulus mengatakan kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak aku pertama tiba di Asia ya. Paulus tidak mengatakan kamu tahu bagaimana aku melayani ya. Kamu nggak cuma tahu bagaimana pelayananku, bagaimana cara aku melayani, cara aku khotbah misalnya. Tetapi bahkan kamu tahu bagaimana aku hidup ya, bagaimana aku menggunakan uangku misalnya. Bagaimana aku menghadapi masalah, bagaimana aku menghadapi kesulitan-kesulitan. Bahkan termasuk ketika ada orang-orang yang mau membunuh aku, ya. Bagaimana ketika aku mengalami kekurangan dan masalah-masalah, kamu tahu hidupku, ya. Jadi ini hanya bisa terjadi kalau sekali lagi orang itu melayani berorientasi pada orang, pada men, pada people, bukan cuma sekedar program, ya. Teman-teman yang terkasih, itu menunjukkan sekali lagi ya, berorientasi pada orang itu artinya Paulus punya relasi yang dekat ya. Paulus punya relasi emosional yang dekat. Makanya dia sampai ditangisi ketika ketika perpisahan itu ya. Jadi teman-teman di dalam menjalankan program itu memang penting. Menjalankan program itu enggak salah. Tetapi kita tidak boleh lupa ya, bahwa mengenal orang-orang kita layani, bersukacita bila mereka bersukacita tentunya, dan berduka cita bila mereka berduka cita. Itu juga menjadi panggilan orang-orang yang melayani, panggilan dari seorang true servant ya.
mendampingi dan menolong dalam kesusahan mereka, mendampingi dan berdoa untuk pertumbuhan setiap domba, itu semua jauh lebih penting daripada sekedar menjalankan program. Ya, saya ulangi ya. Jadi kalau kita itu mau menjadi true servant, kalau kita itu mau sungguh-sungguh melayani Tuhan, ya, kita tidak boleh hanya sekedar fokus menjalankan program dan kita tidak peduli kepada domba-domba itu. Ya, mereka studinya bagus atau tidak bagus, mereka stres atau tidak stres, mereka cukup makan atau tidak cukup makan, mereka punya masalah dengan orang tuanya atau tidak, mereka pacarannya kudus atau tidak misalnya. Itu semua kalau kita tidak peduli dengan hal seperti itu, maka kita akan menjadi program oriented, ya. Dan saya di dalam pengalaman pelayanan saya begitu ya, ada hamba-hamba Tuhan, ada orang-orang tertentu yang memang fokusnya itu adalah pada program. Jadi memang dia sengaja menjaga jarak, ya. Dia memang sengaja tidak terlalu mau dekat dengan siapapun, begitu, ya. Jadi ini bukan seorang true servant, ya. Ini bukan cara Paulus melayani, ya. Dan ini juga bukan cara Kristus melayani. Kita lanjutkan, ya. Nah, jadi true servant itu adalah man oriented atau woman oriented atau maksud saya itu people oriented, gitu ya. Jadi man oriented atau people oriented ini artinya mengutamakan orang, bukan sekedar menjalankan program, ya. Program dibuat untuk orang, bukan orang yang dibuat untuk program. Mengerti ya? Jadi kalau program itu tidak sesuai, ya kita mengubah program itu demi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan seseorang misalnya atau mahasiswa yang kita layani misalnya, ya. Dan kalau kita mau berfokus kepada orang, orientasi kepada people, ya makanya yang dibutuhkan itu adalah deep relationship, ya. Jadi saya tidak mengatakan hanya sekedar relationship, karena banyak orang punya relasi tetapi tidak deep, tidak mendalam, dan itu bukan ciri a true servant, ya. Saya sengaja memilih tidak pakai the gitu ya, karena sebetulnya kata the kalau di dalam bahasa Inggris the true servant, ya, itu hanyalah kita bisa terapkan kepada Tuhan Yesus. We are only a true servant, seorang pelayan, ya. Tapi pelayan yang sejati itu cuma Kristus, ya. Dan bagaimana kita bisa menjadi a true servant? Kita harus meneladani the true servant itu. Satu-satunya pelayan yang sejati itu cuma Kristus saja, ya. Dan kita ini pelayan-pelayan yang berdosa, yang punya banyak cacat celah, yang tiap hari kita harus bertobat, gitu kan ya. Termasuk saya pribadi, ya. Kita masih punya kelemahan, kita masih bisa jatuh ke dalam dosa. Jadi teman-teman, saya lanjutkan ya. Jadi penting deep relationship ya. Dan ini juga berhubungan dengan menyadari bahwa setiap pribadi itu adalah unik di hadapan Tuhan ya. Jadi tidak bisa digeneralisasi gitu ya, karena setiap pribadi itu berbeda-beda, tingkat pertumbuhan berbeda-beda, masalahnya berbeda-beda, sehingga butuh penanganan khusus, butuh deep relationship itu tadi. Karena kalau program itu kan biasanya kan bersifat umum untuk semua orang begitu. Karena ibadah ya sekali ibadah untuk semua orang begitu kan ya. Misalnya seperti itu ya. Dan kalau kita mau memiliki satu deep relationship, maka yang dibutuhkan adalah menjadi autentik atau menjadi apa adanya atau menjadi terbuka ya. Terbuka di sini bukan hanya sekedar menunjukkan kelebihan-kelebihan kita, prestasi kita, kebaikan kita, kehebatan kita saja, begitu ya. Tetapi bahkan kita rela menjadi rentan atau di dalam bahasa Inggrisnya itu vulnerable, gitu ya. Menjadi rentan itu artinya bahwa kita tuh terbuka, bahwa kita tuh punya kelemahan, bahwa kita tuh bisa keliru, ya. Dan ya kalau kita keliru ya kita belajar untuk minta maaf, kita tidak blaming others, kita tidak menyalahkan orang lain, apa menyalahkan kondisi atau bahkan menyalahkan Tuhan, misalnya begitu, ya. Jadi kita belajar terbuka bahwa saya memang bisa salah, ya. Orang yang merasa dirinya tidak bisa keliru gitu ya, tidak akan bisa punya deep relationship. Saya ulangi ya. Orang yang merasa dirinya selalu benar dan tidak bisa keliru, tidak bisa vulnerable, dan tidak akan punya deep relationship atau yang saya masukkan di sini authentic relationship gitu ya.
Jadi tidak akan bisa membangun relasi yang otentik, yang apa adanya, ya. Selalu ada apanya gitu. Atau istilah lainnya tuh pakai topeng, begitu kan ya. Jadi kenapa kita pakai topeng? Karena kan memang tidak ada manusia yang sempurna. Dan kalau kita mau mengatakan diri kita itu sepertinya kita sudah sempurna, ya, sehingga kita tidak bisa menerima saran, kita tidak bisa menerima kritik, kita tidak bisa menerima perbedaan pendapat, maka kita tidak mungkin membangun satu relasi yang dalam dengan orang lain, ya. Dan itu bukan seorang true servant. Nah, teman-teman, mari kita lanjutkan ya. Jadi, teman-teman yang terkasih, Paulus kemudian di ayat 19 dikatakan dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku, ya. Perhatikan, karena ini ada kalimat-kalimat yang menarik, melayani dengan segala rendah hati, ya. Perhatikan ya, kenapa Paulus tidak cuma mengatakan dengan rendah hati? Kenapa Paulus memakai istilah dengan segala rendah hati? Ya, itu menjadi perhatian yang penting. Seorang true servant itu enggak cuma sekedar rendah hati, tetapi belajar dengan segala rendah hati. Artinya apa? Ya, kadang-kadang biasanya kita kalau saya membahas tentang masalah rendah hati, humility gitu ya, biasanya tuh ada orang-orang tertentu yang akan bertanya begini, sampai sejauh mana Bang saya perlu rendah hati? Karena kalau saya terlalu rendah, nanti kalau saya diinjak-injak bagaimana? Ya, teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan seperti ini dengan marilah kita melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu nggak cuma diinjak-injak, teman-teman. Tuhan Yesus itu ditampar, Tuhan Yesus itu diludahi. Kamu bayangkan, siapa di sini yang pernah meludahi orang tuanya? Belum ada yang pernah kan? Kalau ada kurang ajar banget, kamu harus bertobat gitu ya. Belum ada kan? Nah, ini meludahi orang tua kan sudah pasti kurang ajar. Ini meludahi Tuhan. Yang diludahi ini bukan manusia biasa. Ini Tuhan, raja di atas segala raja. Tapi dia rela diludahi. Bukan cuma itu, kemudian ditangkap, kemudian dipaku di kayu salib, diolok-olok, dihina, diejek, ya. Dan akhirnya dia mati di kayu salib. Dan kemudian 3 hari kemudian dia bangkit. Teman-teman, itu sebabnya kenapa Rasul Paulus mengutip satu himne yang sudah kuno di dalam Filipi pasal 2, gitu kan ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya. Artinya apa? Yesus itu rela diinjak-injak. Bukan cuma diinjak-injak. Kalau kamu masih diinjak-injak masih mending. Ini diludahi, dibunuh, sebelumnya dia ditelanjangi. Ya. Jadi benar-benar orang yang dipaku di kayu salib tuh nggak ada harga diri sama sekali, teman-teman. Sorga menolak, bumi pun menolak. Makanya dia digantung di kayu salib. Ya, itu artinya sekali lagi bumi tidak menerima, sorga pun tidak menerima. Itulah orang yang disalib, terkutuk. Ya, Yesus nggak cuma diinjak-injak, Yesus menjadi orang yang terkutuk. Ya, dan tidak akan ada pernah orang yang bisa lebih rendah hati daripada Yesus. Ya. Jadi kalau kamu mau belajar rendah hati, kalau kamu masih bertanya seberapa rendah saya harus rendah hati, ya saya akan menjawab, kalau kamu mau tahu jawabannya, kamu lihat aja Tuhanmu. Ya. Begitu teman-teman, ya. Seorang true servant itu nggak memikirkan dirinya sama sekali. Dia tidak akan memikirkan diinjak-injak atau diapa-apain. Seorang true servant itu cuma memikirkan bagaimana saya bisa melayani Tuhan. Karena we are only servant. Fokus servant itu adalah yang dilayani. Bukan pelayannya, bukan kita. Ya. Nah, jadi Paulus mengatakan dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Betapa Paulus itu fokus terus kepada Tuhan yang dia layani. Ya. Dan dikatakan dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi. Jadi teman-teman, kalau kita itu man oriented atau people oriented, maka kita akan fokus kepada kebaikan pertumbuhan setiap orang, setiap domba.
Dan kita akan melayani dengan segala rendah hati. Artinya apa? Benar-benar rendah hati, bukan cuma setengah-setengah atau kalau kita sedang suka hati. Enggak. Ya. Kita benar-benar tidak memikirkan diri kita. Ya. Bagaimana saya bisa melayani? Ya. Jadi kalau ada di antara kita yang masih memikirkan masalah harga diri, saya pikir kita perlu belajar dari Kristus dan dari Rasul Paulus. Ya, seorang true servant itu nggak memikirkan harga dirinya. Yang dia pikirkan itu harga diri tuannya, bukan dirinya sendiri. Ya, itu yang paling penting. Jadi nggak masalah kita mau dihina orang, diejek orang, itu nggak penting. Harga diri kita nggak tergantung pada apa kata orang. Ya. Harga diri kita itu cuma tergantung dari apa kata Tuhan. Dan Tuhan sudah mengatakan kita itu anak-anak Tuhan. Kita itu rekan sekerja Tuhan. Ya. Jadi, kalau kita melayani dengan segala rendah hati, ya, bukan cuma setengah-setengah atau kalau kita lagi suka, ya. Karena fokus kita itu bukan melakukan apa yang kita suka, atau apa yang kita senang untuk kita lakukan. Kalau lagi mood saya senang, mood saya baik, saya pelayanan. Kalau mood saya tidak baik, saya tidak pelayanan. Itu namanya bukan seorang true servant. Seorang true servant itu tidak mood-mutan. Ya. Jadi kalau ada di antara kamu yang masih mood-mutan, ya saya tahu ya, orang mood-mutan itu kan macam-macam masalahnya ya. Mungkin dia kurang kasih sayang, mungkin dia kurang penghargaan, mungkin dia kurang ketika dia melakukan kesalahan pada waktu masih kecil, dia dihakimi tapi kurang dimengerti. Sehingga dia menjadi mut-mutan. Ya, ada orang-orang memang yang seperti itu. Ya, nah justru menghadapi orang-orang yang mut-mutan seperti ini, kita perlu belajar mendoakan mereka, belajar mengasihi mereka. Ya, saya percaya yang mut-mutan itu nggak cuma domba-domba. Ya, bahkan di antara pengurus pun kemungkinan juga ada orang-orang seperti itu. Ya, bahkan pendeta aja atau penginjil atau ya mungkin kayak saya dulu staf perkantas ya, tapi saya sudah tidak menjadi staf perkantas lagi ya, seperti Bang Tian ya. Jadi status saya sama Bang Tian sudah sama kami ya. Cuma bedanya saya lebih tua, Bang Tian lebih muda. Itu bedanya ya. Dan kalau kalian tanya lagi terus apa Bang bedanya dengan kami ya? Kalian lebih muda lagi lah begitu ya. Kenapa sih gitu aja ditanya-tanyain gitu. Enggak, ini saya bercanda ya sama teman-teman ya supaya kalian tidak terlalu tegang. Kenapa Kak Triawan ngomongnya kayaknya keras terus begitu kan ya? Ya, seorang true servant itu saya tambahi sedikit ya. Ini mungkin nggak terlalu alkitabiah. Seorang true servant itu harus juga punya sense of humor ya. Tapi ini nggak ada di sini ya. Ini cuma tambahan saya gitu. Supaya kalian tidak tegang. Nah, oke, kita kembali ya. Jadi fokus kita itu sekali lagi ya adalah orang lain. Artinya itu melayani demi kebaikan domba-domba. Itu yang terus-menerus kita pikirkan. Ya, jadi Paulus mencucurkan air mata dan segala macam itu demi kebaikan domba-dombanya, ya. Dan kalau kita misalnya lihat dari versinya Rasul Petrus ya, melayani dengan rendah hati itu adalah apa? Menggembalakan kawanan domba dikatakan tidak dengan paksa, jangan dengan paksa. Tetapi apa? Dengan sukarela, dengan kehendak Allah, jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Perhatikan itu ya. Nanti kita akan lihat ini sama dengan Paulus ya, dengan pengabdian diri. Ya, bukan untuk mencari emas, bukan untuk mencari perak, tapi untuk memberi dan memberi. Ya, jadi ayat 1 Petrus 5 ayat 3 dikatakan janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepada kamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan. Jadi seorang true servant itu bukan cuma memerintah-merintah, ya, atau bahkan mau mendominasi, ya, bukan. Itu namanya bukan true servant, ya. Tapi true servant itu adalah kita belajar untuk menjadi teladan, bukan memaksa. Ya, artinya apa? Kalau kita ingin orang itu berubah, kita yang harus terlebih dulu berubah. Ya, jadi kita perlu belajar menjadi teladan. Jangan menuntut orang lain lebih daripada kita menuntut diri kita sendiri. Ya, teman-teman. Jangan menuntut orang lain melayani padahal kita ngebos misalnya. Kita melayani sih melayani, tapi kita melayani dengan ngebos, sok menjadi bos begitu ya, perintah sana perintah sini, nggak mau kerja, nggak mau capek. Itu namanya bukan seorang true servant. Saya lanjutkan ya. Nah, dan juga apa?
Dikatakan tadi ya, dalam pelayanan itu aku banyak mencurahkan air mata dan banyak mengalami pencobaan ya. Melayani dengan rendah hati itu artinya tuh rela menderita, teman-teman. Ya, melayani dengan rendah hati itu artinya itu rela menderita. Kerendahan hati kita itu seringkali diukur dari sejauh mana kita itu rela menderita bagi orang yang kita layani. Ya. Sejauh mana kita rela menderita, ya. Jadi kalau kamu mengatakan kamu orang yang rendah hati tetapi kamu tidak rela menderita bagi orang yang kamu layani, itu dipertanyakan kerendahan hatimu itu, ya. Perhatikan Yesus, sekali lagi tadi yang saya sudah kutip, walaupun dalam rupa Allah tidak mengaku kesetaraan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, itu kan berbicara tentang penderitaan Kristus di kayu salib. Dia merendahkan diri serendah-rendahnya sampai mati di kayu salib sebagai seorang kriminal, ya. Kerendahan hati itu tidak pernah bisa dilepaskan dari kerelaan menderita, ya. Jadi pelayanan itu tidak pernah bisa lepas dari penderitaan, bahkan ancaman dan bahaya persis seperti yang dialami oleh Rasul Paulus, ya. Cuma mungkin kalau dalam konteks kalian, dalam konteks saya bedakan ya kalian dengan saya, ya. Kalau dalam konteks kalian mungkin kalian tidak terlalu ada bahaya seperti ini, ya. Tetapi kalau saya, karena sekarang saya melayani di lembaga misi, dan sekarang fokus kami adalah menjangkau suku-suku Trabekan, misalnya seperti orang Aceh, seperti orang Banten, seperti orang Minang, begitu kan ya. Jadi memang para pekerja di lapangan tuh harus siap untuk berurusan dengan pihak yang berwajib. Ya, saya barusan mendapat kisah ada seorang misionaris, ada seorang utusan lintas budaya yang melayani satu komunitas orang-orang Muslim, begitu ya. Itu sudah keluar masuk penjara tuh sampai 4 kali, teman-teman. Ya. Jadi kalau dalam pelayanan mahasiswa mungkin tidak sebahaya itu. Ya. Tetapi saya mau tegaskan bahwa pelayanan itu pasti tidak akan pernah bisa lepas dari penderitaan, ya, bahkan ancaman dan bahaya. Tetapi sebetulnya Rasul Paulus sudah mengatakan kita itu diberi karunia bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita. Jadi bagi saya ini satu pembalikan yang luar biasa. Banyak orang Kristen tidak mau menderita. Ya. Kalau ditanya, mau menerima keselamatan? Mau. Tetapi kalau mau menderita demi Kristus, saya tidak mau. Maka orang seperti itu menurut saya itu belum diselamatkan. Kenapa saya katakan orang itu belum diselamatkan? Karena karunia untuk percaya kepada Kristus dengan karunia penderitaan itu satu paket. Ngerti maksudnya satu paket ya? Kalau kamu mau menerima keselamatan tetapi kamu tidak mau menerima karunia penderitaan, maka kamu belum diselamatkan karena kamu tidak bisa menerima satu dan menolak yang lain. Mengerti teman-teman ya? Ini satu kesatuan, ini satu paket ya. Sama seperti kalau kamu misalnya ya ini ada Alan ya, Alan Hutagalung. Misalnya kamu mencintai seorang perempuan, ya, kamu bilang saya cinta sama kamu, Dek, gitu, ya. Tapi saya nggak suka rambutmu, loh. Ya gimana gitu ya? Saya cinta sama kamu, Dek, tapi saya nggak suka bentuk hidungmu, loh gimana? Lah ya memang begitu hidungnya, rambutnya ya begitu itu. Kalau kamu nggak terima ya nggak, itu satu paket gitu. Terus mau diapakan coba? Ya, jadi ini satu paket. Karunia percaya kepada Kristus dengan penderitaan itu satu paket, tidak bisa dipisahkan. Ya. Nah pertanyaannya adalah, kalau kita mau menjadi seorang true servant, sejauh mana kita itu rela berkorban, ya, bahkan rela menderita bagi orang-orang yang kita layani. Sejauh mana kita rela menderita, teman-teman? Saya lanjutkan ya. Nah. Jadi teman-teman ya, di dalam pasal 20, ayat 20 ya lanjutannya ya. Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Perhatikan ya, Paulus nggak cuma bersaksi kepada orang Yahudi, tetapi juga kepada orang Yunani. Ya, orang Yunani itu sudah jelas-jelas orang yang tidak percaya kepada Tuhan, gitu ya, karena mereka biasanya menyembah banyak dewa-dewa begitu ya. Nah, supaya mereka bertobat kepada Allah
dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang melayani sebagai seorang true servant, melayani dengan segala rendah hati, gitu ya, itu apa? Jangan lupa mengajarkan firman dan juga penginjilan. Ya, mengajarkan firman di dalam persekutuan besar, di dalam kelompok kecil, dalam KTB, itu sangat penting. Ya. Nah, saya mau menekankan jangan sampai kita sibuk dengan membuat acara-acara besar, ya, dan kita melalaikan yang namanya kelompok kecil atau KTB kita. Jangan sampai, teman-teman. Tetaplah KTB, tetaplah kelompok kecil, meskipun untuk saat ini misalnya hanya bisa online, ya. Jangan merasa kan online terbatas, kita nggak bisa enak, ya, nggak bisa ketemu, nggak bisa salaman, ya. Teman-teman yang terkasih, belajarlah menerima keterbatasan-keterbatasan. Belajarlah melihat apa yang Tuhan sudah sediakan itu. Ya. Bayangkan kalau dulu itu nggak ada online seperti ini, kita lebih susah lagi. Sekarang sudah dikasih online, bisa ada Zoom atau mungkin Google Meet atau cara-cara yang lain atau WhatsApp call misalnya, WhatsApp video call. Kok kita jadi nggak bisa bersyukur, nggak bisa menerima. Ya walaupun itu memang ya kalau kita ditanya, kalau saya juga ditanya lebih senang ketemu langsung atau khotbah dengan cara Zoom seperti ini, Bang. Ya saya ya kalau disuruh pilih ya saya lebih senang datang ke Medan, ketemu kalian, bisa salaman, bisa langsung ketemu kan enak. Ya karena kan habis ibadah kan kita bisa makan-makan, betul kan? Kan begitu. Kalau kayak gini kan saya kan harus makan sendiri, kamu juga makan sendiri kan? Kalau misalnya saya mau traktir Alan kan nggak bisa. Gimana saya yang traktir Alan? Saya di Jakarta, Alan ada di New Zealand kan begitu. Ya kan? Nah, jadi teman-teman dan juga banyak-banyaklah berdoa dan terus penginjilan, teman-teman, ya. Jadi maksud saya cuma mau mengatakan apa? Melayani dengan rendah hati itu mengajarkan firman. Dan mengajarkan firman itu di dalam persekutuan besar seperti ini, tapi juga dalam kelompok kecil. Jangan lupa. Tapi juga itu ya, jangan lupa berdoa. Dan tadi Paulus katakan ya, bersaksi. Ya, jangan lupa bersaksi kepada orang Yahudi, kepada orang Yunani. Pertanyaannya sekarang, sebagai true servant, apakah kita masih belajar firman? Karena apa? Kenapa saya tiba-tiba masuk ke situ? Karena orang yang mengajarkan firman harus terus belajar firman. Kita tidak mungkin mengajar kalau kita sendiri tidak belajar. Ya, nggak cuma belajar sebetulnya. Pertanyaan penting adalah sejauh mana kita dikuasai oleh firman. Ya, karena kita belajar firman Tuhan itu tujuan utamanya itu bukan menguasai firman Tuhan, tetapi dikuasai oleh firman. Cara berpikir kita, perilaku kita, perasaan kita, ya. Dan sejauh mana kita juga berjuang untuk pekabaran Injil. Seorang true servant itu juga memikirkan, nggak cuma memikirkan orang-orang yang sudah di persekutuan saya. Kita juga harus memikirkan masih ada domba-domba yang lain di luar persekutuan saya. Bahkan orang-orang Muslim atau orang yang belum percaya kepada Kristus yang masih sangat banyak sekali di kampus kalian. Saya percaya itu, ya. Dan kita juga perlu memikirkan mereka, mendoakan mereka, berteman dengan mereka, ya. Itu sebagai seorang true servant, ya. Jadi nggak cuma sekedar melayani apa yang enak, apa yang menyenangkan kita saja, tetapi betul-betul melayani Tuhan. Mari kita lanjutkan, ya, teman-teman. Jadi true servant, ya. Di sini kalau kita lihat ya, saya pakai istilah true servant itu adalah God center. Dan orang yang berpusat kepada Allah itu siap menjadi tawanan roh, ya. Jadi Paulus mengatakan di ayat 22, tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem. Dan aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku di situ. Selain ya daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Perhatikan ya, penjara dan sengsara menunggu aku, ya. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ya. Jadi perhatikan teman-teman, walaupun Paulus itu memiliki kehendak bebas, ya, setiap kita itu dalam batas-batas tertentu kita itu punya kehendak bebas, ya. Jadi kita bisa memilih
Saya mau taat atau saya mau melawan Tuhan. Seperti Adam dan Hawa. Ya, bisa memilih mau taat, tidak makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu, atau saya mau makan buah itu. Saya mau mengikuti apa kata Tuhan, atau saya mau mengikuti kata-kata iblis di dalam bentuk ular itu. Ya, jadi kita dalam batas-batas tertentu kita punya kehendak bebas. Ya, tetapi walaupun begitu, Paulus memutuskan untuk mengikuti pimpinan Roh dengan, perhatikan ya, sepenuh-penuhnya. Bukan cuma seperempat, bukan cuma setengah, bukan cuma 3/4. Ya. Tetapi sepenuh-penuhnya. Dia mengikuti pimpinan Roh sepenuh-penuhnya. Ya. Jadi itulah artinya dia menjadi tawanan Roh. Ya. Dia pasrah, ya. Jadi menjadi tawanan Roh itu artinya itu dia tuh pasrah. Ya. Ya sudah, Roh suruh ke kanan, saya ke kanan. Roh suruh ke kiri, saya ke kiri. Roh suruh berhenti, saya berhenti. Ya. Seorang tawanan itu hanya bisa mengikuti perintah yang menawan dia. Dan itulah maksudnya Paulus menjadi tawanan Roh. Ya. Jadi dia belajar mengikuti sepenuh-penuhnya apa yang Roh Kudus nyatakan. Walaupun penjara dan sengsara menunggu dia. Tetapi dia mengatakan, aku tidak menghiraukan nyawaku. Ya. Aku cuma menghiraukan pimpinan Roh Kudus itu. Dan supaya aku bisa menyelesaikan garis akhir. Menyelesaikan pelayanan yang menjadi tugasku. Yang ditugaskan Tuhan kepadaku. Untuk memberitakan Injil kasih karunia. Ya. Jadi teman-teman, apapun kehendak Allah, walaupun itu berat, walaupun itu membuat dia menderita, bahkan mungkin harus mati, Paulus katakan, aku akan ikut. Tanpa banyak tanya, tanpa banyak mengeluh. Saya ulangi. Ya. Apapun pimpinan Tuhan, walaupun itu berat, walaupun itu membuat dia menderita, mati, dia akan tetap ikut. Tanpa banyak tanya. Tanpa mengeluh. Dan satu lagi saya mau tambahkan, tanpa penyesalan. Pertanyaannya bagi kita semua. Kita selama ini seperti ini atau tidak? Apakah kita itu kalau mau mengikut Tuhan tuh terlalu banyak tanya? Ya. Saya tidak mengatakan kita nggak boleh tanya. Boleh tanya. Tapi kadang-kadang kita tuh tanyanya itu apa? Tanyanya itu kita itu meragukan kasih setia Tuhan. Meragukan kebaikan Tuhan. Ya. Selama ini kalau kita melayani Tuhan, kita lebih banyak mengeluh atau lebih banyak mendengarkan keluhan. Ini beda teman-teman ya. Saya banyak mendengarkan keluhan orang. Saya juga kadang-kadang mengeluh. Ya. Tapi kita sebagai orang yang melayani Tuhan, kita ini banyak mengeluh atau banyak melayani. Dan apakah kita pernah menyesal? Aduh, saya menyesal ya melayani Tuhan. Saya menyesal jadi pengurus di KMK saya, teman-teman. Apa yang membuat kamu menyesal? Ya. Apa karena kamu mengalami penderitaan? Atau kamu disalah mengerti? Teman-teman, kamu baru disalah mengerti, kamu sudah menyesal. Kamu tuh belum sampai menjadi tawanan Roh loh. Maksudnya itu kamu tuh belum sampai harus kayak Paulus, penjara dan sengsara menunggu aku. Baru nggak diperhatikan sedikit mungkin, orang kurang menghargai kamu mungkin, pendapatmu nggak didengarkan, mungkin ada yang sudah marah-marah. Ya. Dan akhirnya menyesal dan nggak mau pelayanan. Teman-teman, saya berharap kita tidak menjadi orang-orang yang seperti itu. Ya. Jadi teman-teman, God center, ya, seorang true servant itu fokusnya itu cuma satu, Tuhan. Ya. Jadi lebih fokus kepada Allah daripada kepada pelayanan. Ya, ini kalimat yang penting dan mungkin ini mengejutkan bagi kalian. What does it mean? Apa artinya? Saya ulangi ya. True servant itu fokusnya itu kepada Tuhan dan bukan kepada pelayanan. Maksudnya apa, Bang? Nah, mari kita lihat ya. Artinya apa? Nah, ini artinya. Ketika Tuhan menyatakan
Sudah selesai Rasul Paulus. Dan Paulus harus meninggalkan pelayanan itu. Atau jemaat Efesus yang sudah dilayani selama 3 tahun. Maka Paulus taat mengikuti pimpinan roh. Ya. Walaupun rasanya mungkin berat meninggalkan jemaat itu. Ya. Karena apa? Paulus itu tidak melayani menurut mau-maunya sendiri. Paulus tidak posesif dengan pelayanan. Perhatikan ya. Kenapa saya menekankan ini? Karena ada orang-orang itu yang melayani, kalau ditanya melayani enggak? Iya melayani, tapi melayani menurut apa yang dia mau. Kalau apa yang dia mau enggak sesuai, tidak terjadi, dia marah-marah. Itu namanya kamu bukan melayani Tuhan, kamu melayani dirimu sendiri, itu namanya. Ya. Dan Paulus tidak posesif dengan pelayanan. Ngerti posesif ya? Merasa sangat memiliki pelayanan. Loh, kita itu memang harus punya sense of belonging. Ya. Tetapi bukan posesif. Saya ulangi. We have to have a sense of belonging to our ministry. Ya. Kita harus punya rasa memiliki kepada pelayanan kita. Itu sudah pasti. Ya. Tetapi jangan sampai posesif. Ya. Sampai kamu nggak bisa melepas pelayanan itu. Satu-satunya nggak bisa boleh dilepas itu cuma Tuhan. Pelayanan tuh kalau sudah waktunya dilepas, lepaslah. Satu-satunya yang boleh kamu tidak boleh lepas itu cuma Tuhan. Ya. Jadi walaupun demi mengikuti pimpinan roh, ya, kenyamanannya ataupun jiwanya dipertaruhkan, Paulus tetap mau taat. Ini tadi menjadi tawanan roh. Ya. Hidup Paulus adalah untuk melakukan kehendak Allah dan nyawanya tidak dirohkan sedikit pun demi menyenangkan Sang Tuhan. Itu sebabnya kenapa Paulus mengatakan bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Teman-teman kalian tahu nggak? Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu sebetulnya kalau kita lihat baik-baik ayat ini. Ayat ini tuh sebetulnya itu artinya Kristus adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu sebetulnya Kristuslah keuntungan. Kalau Kristus itu bukan keuntunganmu, kamu pasti nggak akan hidup bagi Kristus. Dan kalau kamu mau mati, kamu akan menyesal. Kamu tidak akan merasa kematian itu sebagai keuntunganmu. Kalau Kristus itu bukan keuntunganmu. Ya. Kalau ada orang-orang yang menyesal mengikut Kristus, aduh ternyata ikut Kristus berat ya, susah ya. Ya memang ikut Kristus harus menyangkal diri pikul salib. Tapi tidak ada yang lebih indah dari mengikut Kristus. Teman-teman. Ya. Jadi firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan. Perhatikan ya. Melakukan kehendak Dia, bukan kehendakku. Bahkan Kristus saja fokusnya itu melakukan kehendak Bapanya. Dan menyelesaikan pekerjaan Bapanya, bukan pekerjaan saya sendiri loh. Kristus pun tidak melakukan pelayanan semau-maunya Dia sendiri, teman-teman. Dan ketika waktu Bapanya selesai ya, kamu harus kembali ke sorga, kembali kepadaku. Caranya apa? Naik ke kayu salib. Kristus bergumul enggak? Bergumul dia. Ingat kan dia berdoa sampai seperti peluhnya itu seperti tetesan darah. Sampai dia berkata, Bapa jikalau mungkin biar cawan ini lalu daripadaku. Gampang enggak menjadi tawanan roh? Gampang enggak ikut Tuhan? Sepenuh-penuhnya. Oh sangat tidak gampang. Menjadi orang yang berpusat kepada Allah. God center. Itu sangat-sangat tidak mudah. Tetapi tidak ada yang lebih indah daripada selain kita hidup seturut dengan kehendak Allah. Teman-teman, kehendak Allah itu biasanya melampaui kenyamanan pribadi kita. Biasanya itu begitu. Ya. Kenapa? Karena setiap orang yang mau melayani Tuhan dipanggil untuk keluar dari zona nyamannya untuk hidup dalam zona iman. Dan zona iman itu artinya you become a prisoner of the Spirit. Menjadi tawanan roh. Artinya pasrah sepenuh-penuhnya kepada roh. Mengikuti pimpinan roh. Sekali lagi, suruh ke kanan, ke kiri, terus. Berhenti. Mengikuti pimpinan roh. Pokoknya hidup mengikuti pimpinan roh. Ya. Teman-teman, ada orang yang percaya kepada Tuhan mengatakan, ikut Tuhan pasti Tuhan pelihara, ikut Tuhan pasti bebas dari sengsara, ikut Tuhan pasti hidup pasti berlimpah materi.
Ini adalah contoh prinsip hidup yang berpusat kepada diri, bukan kepada Tuhan. Ini bukan true servant. Ini namanya true master kamu. Tahu nggak true master? Kamu itu tuan, bukan menjadi hamba kamu sebetulnya. Ya. Teman-teman, bila Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, ya, respon kita bisa marah, kita mungkin bisa kecewa, kita mungkin bisa meninggalkan Tuhan seperti istri Ayub yang berkata kepada Ayub, masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Nah, ini kan istri yang sangat kurang ajar. Pada saat suaminya mengalami penderitaan yang sangat hebat, justru dia tidak mendukung suaminya, tetapi malah mengatakan kalimat-kalimat yang sangat melemahkan suaminya, sangat tidak sopan. Ya. Teman-teman, tetapi Ayub mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dan dalam kesemuanya itu dikatakan Ayub tidak berbuat dosa. Ya. Masakan Ayub mengatakan, masakan kita cuma mau menerima yang baik dan kita tidak mau menerima yang buruk. Ya. Teman-teman yang terkasih, apakah kamu betul-betul mau menjadi seorang true servant? Ya. Sekali lagi, seorang true servant, kalau kita fokusnya kepada Allah, maka kita siap keluar dari zona nyaman untuk masuk kepada zona iman. Ya. Saya mau memberi satu contoh misalnya ya, karena ini doanya itu ya saya belajar mendoakan ini walaupun tidak mudah, sangat tidak mudah mendoakan ini. Ya. Jadi seorang misionaris yang bernama David Livingstone, dia melayani di Afrika. Ya. Dia pernah berdoa seperti ini, ya. God, send me anywhere, only go with me. Tuhan, utuslah kemana saja. Hanya pergilah bersamaku, sertailah aku, maksudnya begitu. Only go with me. Lay any burden on me, only sustain me. Taruhlah beban apapun di pundakku, tapi topanglah aku. Dan yang terakhir dia mengatakan apa? And sever any tie in my heart except the tie that binds my heart to yours. Dan putuskan, ya, putuskan semua ikatan di hatiku, kecuali ikatan yang mengikat hatiku dengan hatimu. Teman-teman yang terkasih, setelah dia berdoa seperti ini, kamu tahu apa yang terjadi? Ketika dia sampai di Afrika, inilah yang terjadi. Tiba-tiba ada singa ya dalam suatu perjalanan yang menerkam dia. Ini David Livingstone, kalau di dalam gambar ini tuh orang yang diterkam singa itu ya. Sehingga bahu kirinya itu luka parah dan tangannya tuh hampir-hampir putus. Ya. Tapi apakah dia berhenti melayani Tuhan gara-gara penderitaan ini? Apakah dia menjadi marah? Tuhan, aku sudah taat, aku sudah setia, aku sudah meninggalkan zona nyaman. Kenapa sekarang aku mau hampir dimakan singa? Bersyukurnya dia selamat ya, dia nggak mati dimakan singa itu. Tapi dia luka parah dan sekali lagi tangan sebelah kiri ya, sebelah kirinya tuh hampir-hampir putus. Ya. Tapi nggak putus ya, namanya hampir kan belum ya. Ya, tapi kan sudah parah begitu teman-teman. Nah ini teman-teman. Dia berdoa ya. Send me anywhere. Lay any burden. Dan sever any tie in my heart except the tie that binds my heart to yours. Putuskan semua ikatan. Kecuali ikatan yang mengikat hatiku dengan hatimu. Ya. Teman-teman, apa doamu kepada Tuhan? Apa sih yang betul-betul kamu minta? Pacar? Ya, bagus kamu minta pacar. Keberhasilan, IP tinggi? Bagus. Pengen punya pekerjaan? Bagus. Tapi kalau kamu misalnya disuruh, kira-kira kamu mau nggak? Berani nggak berdoa seperti seperti David Livingstone ini? Tuhan, utuslah aku kemanapun. Hanya pergilah bersamaku. Taruh beban apapun, hanya kuatkan aku.
Dan putuskan semua ikatan, kecuali ikatan yang mengikat hatiku dengan hatimu. Apa yang biasanya mengikat hati kita? Apakah betul-betul hati kita terikat kepada Tuhan? Ataukah masih ada hal-hal yang lain yang mengikat hati kita? Teman-teman yang terkasih, apa yang seringkali menawan dirimu? Apakah kamu betul-betul ditawan oleh roh? Atau kamu lebih ditawan oleh nafsumu sendiri, kepentingan pribadimu, egomu, harga dirimu, kebutuhanmu akan pacar, atau mungkin dosa-dosa tertentu yang seringkali menawanmu, yang seringkali mengikat hati kita. Teman-teman, kalau ada yang seperti ini waktunya kita bertobat. Karena seorang true servant itu hatinya terikat hanya kepada Kristus. Dan dia rela menjadi tawanan roh. Mengikuti pimpinan roh sepenuh-penuhnya. Mari kita lanjutkan. Ya. Nah, kemudian di ayat 28. Ya, Paulus mengatakan, karena itu jagalah dirimu, jagalah seluruh kawanan. Karena kamu yang ditabur Roh Kudus menjadi penilai untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperoleh dengan darahnya, dengan darah anaknya. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu, tidak akan menyangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu. Mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam, dengan tiada berhenti-henti, menasihati kamu masing-masing dan mencucurkan air mata. Dan sekarang, nah ini kalimat yang penting ya, yang akan yang menjadi fokus. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan. Ya. Jadi teman-teman, ini poin yang sangat penting. Ya. Ketika Paulus mau meninggalkan Efesus ini di dalam perpisahan, dalam verbal ini, Paulus sudah tahu bahwa akan ada serigala-serigala. Serigala yang datang dari luar jemaat ataupun serigala-serigala yang akan muncul dari dalam, ya. Para pengajar-pengajar sesat, ya. Nah, tetapi apakah itu membuat Paulus membatalkan keputusannya untuk berpisah? Apakah Paulus menjadi tidak mau mengikuti pimpinan roh? Tidak. Paulus tetap pergi. Paulus tetap mengikuti pimpinan roh, menjadi tawanan roh. Mengikuti pimpinan roh sepenuh-penuhnya. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia katakan, aku menyerahkan kepada kamu, kepada Tuhan. Dan kepada firman kasih karunia yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukannya. Ya. Jadi teman-teman, siapa pemilik pelayanan? Ini masih ada hubungan dengan tadi. Paulus itu akan segera pergi. Paulus sudah tidak bisa menjaga jemaat. Akan muncul pengajar-pengajar sesat. Tetapi Paulus bisa memutuskan untuk tetap pergi. Kenapa? Sekali lagi, karena Paulus percaya ia dapat menyerahkan mereka kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukannya bagi semua orang yang telah dikuduskan. Jadi teman-teman yang terkasih, pemilik pelayanan itu adalah Allah. Paulus sadar sesadar-sadarnya. The owner of our ministry is God himself and not ketua, not pengurus, not alumni atau siapapun yang punya uang atau punya kekuasaan. Ya. Pemilik pelayanan satu-satunya itu cuma Tuhan. Ya. Artinya apa? Artinya bahwa tanggung jawab pelayanan itu bukan hanya ada di pundak kita. Perhatikan ya. Ya. Bukan hanya di pundak kita. Tanggung jawab pelayanan itu lebih-lebih ada di atas pundak Allah yang telah memanggil dan mempercayakan pelayanan itu kepada kita. Kita memang bertanggung jawab dan memang kita harus bertanggung jawab, ya. Tetapi kita tidak boleh lupa satu kebenaran ini, bahwa Allah sang pemilik pelayanan itu juga bertanggung jawab, bahkan lebih bertanggung jawab daripada kita. Ya. Jadi jangan ada di antara kita yang sombong merasa diri paling bertanggung jawab. Sehingga kita menjadi posesif atau kita menjadi dominan dan kita tidak menghargai pendapat orang atau kita jadi tidak bisa melepaskan jabatan kita misalnya sebagai ketua. Saya mau menjadi ketua lagi. Saya mau menjadi ketua seumur hidup. Gila apa kamu? Kamu jadi mahasiswa terus jadi ketua seumur hidup misalnya, ya. Atau saya juga menemukan kasus
Kalau saya nggak jadi koordinator, kalau saya jadi ketua, saya nggak mau pelayanan. Loh, kenapa begitu? Emangnya pelayanan harus jadi ketua? Emangnya pelayanan harus jadi koordinator? Emangnya pelayanan harus jadi pengurus misalnya? Nggak jadi pengurus juga bisa kok pelayanan. Betul nggak? Melayani itu kan tidak tergantung posisi atau jabatan-jabatan seperti itu. Ya. Jadi teman-teman, true servant, ya, true servant itu not owner. Ya. Orang yang betul-betul adalah seorang true servant itu bukan pemilik pelayanan. Sehingga apa? Nah, kita lihat ya. Tadi kan Paulus kan ada masalah, ada serigala, ada pengajar sesat. Kalau ada masalah, ada kesulitan, bahkan ada kegagalan, seorang true servant itu tidak akan cepat menyerah. Kenapa? Karena kita itu tidak bertanggung jawab sendiri. Ada Allah yang juga bertanggung jawab. Jangan lupa itu. Dan ia sedang terus bekerja. Hasil pelayanan kita tidak tergantung pada kerja keras dan upaya kita. Bukan berarti kita tidak perlu bertanggung jawab, bukan berarti kita tidak perlu kerja keras. Bukan itu maksud saya. Kalau kamu tidak tanggung jawab, kalau kamu tidak bekerja keras, kurang ajar kamu. Ya, kamu bukan seorang true servant. Ya. Yang penting, nah ini, seorang true servant itu dasarnya apa? Yang penting tugas kita itu apa? Taat, melayani Allah dan sesama. Ya. Dengan bergantung penuh kepada Allah dalam doa. Dan hidup dekat dengan Allah. Taat kepada firman. Ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang melayani Tuhan tetapi ada bagian-bagian hidup kita tidak taat kepada Tuhan. Itu bukan seorang true servant. Ya. Jadi sekali lagi, kita sadar hasil panen itu tidak tergantung kepada kita. Tergantung kepada Allah. Kita tetap harus kerja keras. Kita harus bertanggung jawab. Tetapi keberhasilan pelayanan bukan tergantung kepada upaya dan kerja keras kita. Ya. Jadi teman-teman, dan seorang true servant itu apa? Dari awal dia itu mempersiapkan pemimpin-pemimpin baru. Ya. Jadi ayat 28 dikatakan, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamu yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperoleh dengan darah anaknya. Teman-teman, walaupun Paulus sadar tanggung jawab pelayanan ada di pundak Allah, Paulus juga bertanggung jawab sebagai pelayan. Inilah seorang true servant. Dan ini dibuktikan dengan upaya mempersiapkan. Nah itu ya, mempersiapkan pemimpin-pemimpin baru di dalam jemaat yang disebut sebagai penatua atau penilik. Dan kita pun juga harus demikian. Tiap pengurus adalah pelayan. Dan salah satu tugas utama kita adalah apa? Mempersiapkan pemimpin-pemimpin baru, pemimpin-pemimpin masa depan. Ya, seringkali masalahnya apa? Kenapa regenerasi kepengurusan tidak berjalan baik? Karena kita tidak mempersiapkan pelayan-pelayan yang muda. Regenerasi pelayanan itu tidak dipersiapkan dengan baik. Kita mungkin sibuk dengan agenda-agenda kita sendiri. Kita lupa kita ini bukan pemilik pelayanan. Karena kita bukan pemilik pelayanan, kita harus melayani. Salah satunya yang utama adalah mempersiapkan regenerasi dengan sebaik-baiknya. Dan cara paling efektif itu tentunya bukan adalah dengan melalui KTB atau melalui kelompok kecil. Ya. Jadi pertanyaan yang penting malam hari ini adalah bagaimana kelompok kecilmu, bagaimana KTB, dan sejauh mana kamu betul-betul menangisi, betul-betul mendoakan, betul-betul berjuang supaya KTB atau kelompok kecilmu jalan. Dan supaya setiap AKK-kamu dan atau AKTB-mu itu bertumbuh dengan baik. Sejauh mana kamu betul-betul memperjuangkan itu? Ya. Supaya akhirnya mereka menangkap visi pelayanan mahasiswa. Supaya akhirnya mereka juga ketika sudah waktunya kamu harus lengser, harus selesai sebagai pengurus, akan terus ada regenerasi yang berjalan dengan baik. Ya. Yang berikutnya, yang terakhir teman-teman. Ya. Ya ini sebelum terakhir ya. Paulus mengatakan ayat 33, perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingin dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalanan. Dalam segala sesuatu telah aku berikan contoh kepadamu. Ya. Bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab ia sendiri telah mengatakan ada lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya. Teman-teman yang terkasih, selama melayani di Efesus, Paulus tidak meminta persembahan dari jemaat. Perhatikan, ya. Perhatikan itu. Paulus tidak meminta persembahan dari jemaat, walaupun dia berhak menerimanya.
Dia berhak menerima. Seorang rasul itu kan, seorang hamba Tuhan itu seperti kayak hamba Tuhan di gereja kan hidup dari persembahan dari yang diberikan oleh jemaat. Ya. Sebagai rasul dia berhak menerima dukungan dana dari jemaat, tetapi dia tidak menerimanya. Ya. Dikatakan kalau kita membaca ayat-ayat yang tadi kita sudah baca, Paulus bekerja. Dikatakan dia bekerja untuk mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan rekan-rekan pelayanannya. Kita tahu Paulus itu adalah seorang tukang tenda, dan kita tahu pada masa itu, kalau sekarang banyak hotel ya, kalau dulu itu nggak ada penginapan-penginapan ya. Jadi mereka kalau harus bermalam di padang belantara, di tempat-tempat terbuka ya mereka pakai tenda ya. Seperti kalau di film-film itu kalian tahu ya. Jadi dia tidak mengharapkan untuk mendapat fasilitas uang atau keuntungan materi dari jemaat. Bahkan dia suka memberi bantuan kepada orang-orang yang lemah. Karena Paulus percaya apa? Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau kamu apa? Apakah kamu juga punya kesadaran seperti ini? Bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sebagai seorang true servant. Mungkin kamu berkata, loh Kak, saya tuh nggak punya banyak uang. Lah memberi itu kan nggak harus bentuknya uang. Kamu bisa memberi doamu, kamu bisa memberi tenagamu, kamu bisa memberi pikiranmu. Ya uang juga sudah pasti. Ya, teman-teman. Saya mau sedikit bersaksi ya. Saya pernah mengatakan ini kayaknya ya sama Bang Tian ya. Tapi mungkin sudah lama ya, nggak tahu sudah berapa kapan ya saya pernah cerita. Ketika saya melayani dulu, saya mulai jadi staf perkantas di kota kecil Salatiga itu tahun 97. Dari tahun 97 sampai 2003. Saya melayani selama 6 tahun. Sebelum akhirnya tahun 2003 itu saya pergi meninggalkan Indonesia untuk studi lanjut ambil MDiv di Filipina. Ya. Jadi dari 97 sampai 2003 itu saya melayani. Kalau saya pulang ke Jawa Timur, almarhum papa saya sudah meninggal ya tahun 2014. Tapi ketika itu beliau masih hidup dan beliau punya toko yang cukup besar ya, cukup menghasilkan banyak uang. Kalau saya pulang ke Jawa Timur, ya Salatiga itu di Jawa Tengah ya, papa saya suka bertanya 2 pertanyaan. Waktu itu saya sudah jadi staf perkantas ya, jadi dia tanya begini. Yang pertama, gajimu berapa? Nah, saya bisa sebut gaji saya. Lalu pertanyaan kedua adalah, berapa tabunganmu? Dan ketika beliau tanya berapa tabunganmu itu, maka jawaban saya adalah smile. Ya, saya hanya bisa tersenyum. Kenapa? Karena saya nggak punya tabungan. Ya. Nah, mungkin kamu bertanya kepada saya, loh kenapa Bang Triawan tidak punya tabungan? Masa 6 tahun bekerja melayani nggak punya tabungan? Yang pertama karena memang gaji yang saya terima itu tidak besar. Ya, kalau kamu nggak percaya, ya kamu coba aja jadi staf perkantas. Nanti kamu tahu ya berapa gajinya kira-kira. Ya. Yang kedua, karena memang apa? Saya banyak memberi kepada AKK saya. Kenapa kok begitu, Bang? Karena apa? Karena saya itu mendapat anugerah. Dikasih AKK yang punya masalah-masalah keuangan yang berat. Ya. Saya tidak pernah memilih mereka. Ya. Saya berdoa, ya Tuhan kasih mereka kepada saya, ya sudah saya layani. Dan mereka punya masalah-masalah keuangan yang berat. Salah satunya yang paling parah yang saya pernah alami dalam pengalaman saya itu selama 1 tahun pada waktu itu ya, bukan karena pandemi ya, selama 1 tahun nggak dapat kiriman sama sekali dari orang tua. Sampai-sampai kalau dia ulang tahun, hadiah ulang tahun yang saya kasih itu apa? Sembako. Sembako itu apa? Saya beliin beras, saya beliin susu ultra, saya beliin Indomie, saya beliin sabun mandi, odol. Ya. Itu hadiah ulang tahunnya. Jadi hadiah ulang tahunnya itu besar gitu, karena pakai box besar begitu. Dan kalau saya kunjungan, kalau saya nggak ngasih uang ke dia, ya saya sudah bawa nasi bungkus, bawa air minum untuk kita makan bersama-sama di kos-kosannya dia. Saya juga berusaha untuk membantu untuk membayar kos-kosannya dia. Ya. Bayangkan, ya. Jadi 6 tahun, bayangkan kalau kamu kerja 6 tahun nggak punya tabungan, kira-kira kamu keluar nggak dari pekerjaanmu? Ya. Padahal apa? Saya sudah memberi persembahan
Dan perpuluhan pada waktu itu. Saya sudah memberikan itu bahkan dari saya SMA. Saya belajar memberikan perpuluhan sampai sekarang. Ya. Dan bagi saya perpuluhan itu minimal. Ini saya bukannya nyombong ya teman-teman. Tapi saya cuma mau bersaksi aja. Inilah fakta yang saya hidupi. Ya. Kenapa saya katakan minimal? Ya. Karena Allah itu memberi pemberian terbesar. Ya. Allah itu nggak pernah memberi kita itu minimal-minimal. Itu prinsip saya. Makanya saya belajar walaupun saya nggak punya uang, ya, saya nggak punya tabungan, saya terus memberikan bukan cuma persembahan ya, tapi juga perpuluhan. Artinya perpuluhan itu plus masih ada persembahan lagi. Ditambah plus untuk mendukung adik-adik kelompok saya. Makanya sampai saya nggak punya tabungan 6 tahun. Ya. Dan karena saya juga belajar menghidupi apa artinya lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya. Dan kalau sekarang kalian tanya, berapa persembahan abang plus perpuluhan semuanya sekarang? Setiap bulan tuh kira-kira 30% dari semua penghasilan saya persembahkan kepada Tuhan. Ya. Jadi teman-teman, saya ngomong begini bukan karena saya punya banyak uang, tidak. Tapi saya mau menghidupi firman ini. Karena saya tahu masih banyak orang-orang yang kesusahan, yang membutuhkan uluran tangan kita. Ya. Dan kita dipanggil menjadi seorang true servant, bukan seorang owner. Perhatikan ya, saya tidak merasa memiliki uang saya. Uang saya itu punya Tuhan. Saya itu cuma pelayan. Dan saya harus mengelolanya bukan untuk kepentingan saya sendiri, tapi saya harus memikirkan kebaikan domba-domba itu. People oriented. Bukan program oriented. Dan saya mau tambahin, bukan money oriented. Bukan berfokus kepada uang. Kalau kamu berfokus kepada uang, celakalah kamu. Ya. Banyak gereja pecah, banyak lembaga pelayanan tutup. Karena apa? Pengurus-pengurusnya rebutan uang, rebutan jabatan. Ya. Jadi teman-teman, sebagaimana pertanyaannya, sejauh mana engkau melayani tanpa pamrih? Ya. Itu hanya bisa dilakukan kalau kita sadar apa? Ini saya akan selesai ya sebentar lagi ya. Kalau kita sadar melayani itu adalah satu anugerah. Bukankah kita semua tidak layak? Kalau kita bisa melayani itu karena apa? Karena kita dilayakkan untuk melayani melalui pengorbanan Kristus. Dan kalau kita bisa mengerjakan pelayanan dengan baik, itu karena anugerah pertolongan Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Jadi tidak ada yang bisa kita sombongkan bila pelayanan itu maju. Tapi juga jangan putus asa bila pelayanan ini mengalami masalah atau bahkan mungkin mengalami kemunduran. Jangan putus asa teman-teman. Karena kamu nggak sendiri. Karena pemilik pelayanan itu sedang bekerja. Tuhan sedang terus bekerja. Dan inilah semangat dari true servant. Ya. Sebagai penutup, serve God because you love Him, not because of what He can do for you. Layanilah Tuhan karena kamu mengasihi Tuhan. Karena Dia sudah mengasihi kita terlebih dulu, bahkan mati bagi kita. Ya. Jangan melayani karena saya mau mendapat sesuatu dari Tuhan. Saya ingin dapat ini, saya ingin dapat pacar, saya ingin dapat nilai yang bagus. Saya ingin dapat kekayaan, saya ingin dapat kesuksesan, saya ingin dapat macam-macam. Teman-teman, seorang true servant melayani Tuhan karena mengasihi Tuhan. Bukan karena mau mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Ya. Dan kiranya kita semua boleh mengalami kebahagiaan sebagai orang-orang yang melayani Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan yang sudah mengasihi kita dan yang sedang terus-menerus mengasihi kita. Walaupun kita tidak layak dan kita tidak akan pernah layak sebetulnya untuk dikasihi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita berdoa, saya minta dengan kasih Bang Tian tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa, kami bersyukur untuk firman yang kami dengarkan. Terima kasih sudah memilih dan memperkenalkan diri-Mu kepada kami. Terlebih-lebih Tuhan mempercayakan satu pelayanan kepada kami saat ini. Terima kasih bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, bahkan semua yang kami miliki adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kami. Tuhan, hari ini kami belajar bagaimana menjadi hamba. Hidup kami seperti hidup yang ditawan oleh Tuhan. Hamba adalah orang yang ditawan, yang diarahkan, yang tunduk total kepada Tuhan. Dan kami melihat itu dari teladan Paulus, bagaimana hidupnya secara total diberikan dan itu dirasakan oleh jemaat-jemaat di Efesus. Tuhan, tolonglah kami, supaya kami juga boleh belajar menjadi hamba-hamba Tuhan yang total tunduk kepada Tuhan di dalam seluruh aspek hidup kami, baik di pekerjaan kami, baik di pelayanan kami, baik di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami memohon supaya Tuhan memampukan kami menjalani hidup kami dengan baik. Karena kami tahu Tuhan, ada begitu banyak keinginan-keinginan daging, ada begitu banyak godaan-godaan sekitar kami yang mencoba memberikan, mengalihkan perhatian kami daripada Tuhan. Karena itu kuatkan dan tolong kami. Terima kasih untuk firman yang kami dengarkan, yang menegur kami, yang mengingatkan kami, yang menguatkan kami, yang mengarahkan ulang hidup kami. Kiranya firman-Mu berbuah dan kami bisa menaati serta melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Amin.